Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan minggu depan nge-review yang pastinya ini HP yang ditunggu-tunggu dan harganya juga gila banget. Kalian nge-request terus ya di setiap video, yaitu si iQOO Neo 10. Yap, kalian bilang cara nge-pronounce ini tuh iQOO ya, bukan IQ. Anyway, kita bahas aja langsung seperti biasa untuk si harga dan speknya. Pertama, untuk harga dulu ya. Kalian bisa dapat HP ini di harga berapa? Jadi, HP ini tuh untuk base model di harga 5,5 juta. Untuk yang 8GB RAM, 256GB. Dan gua tuh beli yang RAM-nya besar dikit, lebih future proof di 12GB RAM. Dan ini tuh gue belinya tuh ada di sekitar 6,1 juta ya. Kalau misalnya 7 juta itu yang 16,512 yang paling tingginya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Untuk spek sendiri gue taruh sini ya. Untuk sikarnya ini insane banget, speknya pakai Snapdragon 8S Gen 4 pertama di Indonesia, yaitu mirip kayak Gen 3 atau MediaTek 9400i. Ada Q1 chipset, UFS 4.1, software support 3 tahun, dan punya baterai besar banget pakai silicon carbide di 7000 mAh baterai. Gaming all day banget itu ya. So mari kita langsung aja unboxing si iQOO Neo 10 ini. Ini Neo pertamanya masuk Indonesia ya kayaknya. Untuk warna gue beli yang warna oranye. Ada dua varian warna, gue beli yang warna oranye. Dan yang seperti biasa gue bakal buat gaming review di channel ketiga gue untuk lebih detailnya, tapi ini bakal lebih early ya. Jadi pas video unboxing ini rilis, sekitar 1-3 hari setelah unboxing ini gue bakal rilis gaming testnya di channel ketiga. Gue nanti bakal buat announcement juga. Kenapa lebih early ya? Biar lebih cepat aja kalian ngelihat gimana performa gamingnya. Jadi biasanya kan gue tuh kalau buat gaming test sehari sebelum full review. Sekarang gue bakal lebih early untuk HP ini aja tapi ya. Biar kalian bisa ngelihatnya lebih cepat. Dan mungkin gue juga bakal buat day in the life. Kalau misalnya kalian mau bisa komen di bawah, tapi mungkin ya itu masih mungkin. Cuma yang pasti gamingnya dimajuin. Itu aja. Kalau kita buka di sini ada HP-nya sendiri. Wow, warna oranye lumayan suka ya gue. Dan oke. Gue bakal komen nanti di sini ada stiker emailnya. Next, kalau misalnya kita buka, dikasih casing. Casingnya nggak tahu kenapa dia masangnya kebalik, but it's okay. Kayaknya pas di manufacturing kebalik ya. Casing iQOO, dia kasih silicon gitu, matte finish. Kartu garansi, dan yang pasti kalian dikasih kabel Type-C to Type-C. Dan charging brick-nya yang besar bisa sampai 120 watt. Yap, ini benar-benar HP gaming banget, baterai besar, coolingnya dia pakai 7K cooling ya, yang artinya dia bakal nge-spread-nya harusnya lebih bagus. Semoga sebagus kayak di iPhone tuh, iPhone spread panasnya bagus banget soalnya, dan dia nggak cepet panas. Semoga ini juga kayak gitu ya. Kita bakal lihat nanti gimana sih di gaming testnya. Seperti itu aja untuk si kelengkapannya, sangat simple, basic, tapi semua udah dikasih ya, kalian nggak usah beli-beli yang lain. Dan mari kita langsung aja buka dari si plastiknya ini, si iQOO Neo 10. Desainnya bisa kita lihat ini sama kayak iQOO 12-13 gitu ya, model-modelnya seperti ini, iQOO Z9 juga. By the way, kalau misalnya kalian ingin gue review iQOO Z10 juga bisa komen di bawah, cuma gue sih agak kurang tertarik ya karena iQOO Z10 speknya biasa aja, dan itu sebenarnya downgrade ya, atau side grade. Z10 tuh sebenarnya kompetitornya lebih ke Z9X ya, bukan dari Z9 biasa. Oke, kita tutup aja boxnya, kita taruh sebelah, whoop, Ferrari-nya mundur, majuin. Dan kita fokusin aja ke HP-nya sendiri. Alright. First impresi, walaupun dia build-nya full dari plastik, tapi untuk HP gaming ya, ini kerasa high quality. Mungkin karena bobotnya cukup berat. Anyway, kita bahas aja dulu pertama untuk belakangnya, desainnya. Desainnya ini warna oranye dan kelihatan nggak? Kayak ada pattern-pattern flame gitu ya. Ya, bisa dibilang masih oke lah. Agak sedikit alay menurut gue, tapi masih oke. Karena dia nggak bener-bener mencrong atau nggak bener-bener on your face banget ya. Agak kurang kelihatan gitu. Nice. Dan di sini ada kamera, dia ini kamera bump-nya cukup tebal bisa kita lihat, dan di sini ada setup dual kameranya. Untuk gaming kameranya juga iQOO nge-promise kameranya masih bagus, dia main kamera di 50 megapiksel, punya optical stabilization, dan kamera kedua itu di 8 megapiksel ultra wide, sedangkan kamera depan itu di 32 megapiksel, dan kamera depan dan belakang bisa nge-deco sampai 4K 60 fps. Jadi buat yang mau pakai HP ini untuk content creating mungkin masih oke juga. Android sendiri dia udah di Android 15, jadi software 3 tahun sampai Android 18. Softwarenya 3 tahun, security-nya 4 tahun ya. Langsung aja kita nyalain HP-nya, dan nanti gue bakal setup sendiri. Sebentar aja kita skip, habis itu kita langsung tes bagaimana speaker, haptic, layar, terus feeling touch-nya gimana, dan yang lain-lainnya pas ya, kameranya juga ya. Tapi untuk gaming kita bakal tes di gaming test dedicated ya 1-2 hari setelah video rilis lah, dan di reviewnya. I'll be back soon ya.
Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan pertama mari kita langsung tes bagaimana untuk optical fingerprint speed-nya sendiri. Jadi dia itu fingerprint-nya optical, tapi sayangnya seperti biasa posisinya masih agak bawah untuk yang gue suka ya, dia agak terlalu bawah. Tapi untuk kecepatan sendiri bisa kita lihat udah sangat cepat ya, pretty much ini instan ya, sama seperti HP-HP 5 juta lainnya, udah sangat kencang, no problem at all. Untuk software sendiri, kalau misalnya kita lihat di setting, dia di Vantage OS, atau well, lebih tepatnya dia kan pakai iQOO ya, tapi pakai Vantage OS 15 dan disupport sampai 3 tahun. Di setting sendiri bisa kita lihat di sini, untuk bezel, kita bisa ngeliat bezelnya di warna putih gini. Bezel kanan kiri atas dia tipis banget ya, udah bagus, tapi bezel bawah memang masih agak sedikit aja tebal, tapi overall sih udah oke, dan ini udah bagus banget juga. Kalau misalnya kita ke display, di sini banyak fitur yang banyak di beberapa HP dengan OS lain nggak punya ya. Gue baru sadar di display brightness di sini, misal dia itu ada custom brightness loh, jadi automatic brightness itu bisa di plan. Lumayan bagus ya, ini gue baru pertama kali lihat loh, to be honest. Dan selanjutnya juga di sini kalian bisa smart switch seperti di HP lainnya, dan ada display effect, dan dia itu ada super resolution juga. Jadi video yang burik atau yang jelek kualitasnya dia bisa di super sampling biar lebih bagus, yang lumayan bagus menurut gue itu fiturnya. Jadi fitur sendiri cukup rich ya HP ini, iQOO Neo 10 gitu ya, sama seperti HP iQOO lainnya. Dan untuk display sendiri sih gue bilang ini displaynya bagus banget juga di harganya. Warnanya vibrant, enak dilihat, bisa terang banget, bisa kita lihat ya, ini bisa terang banget. Dia peak brightness-nya tuh ada di 4400 nits, jadi lumayan terang, dan dia juga low brightness-nya bisa cukup gelap. Nice. Dan juga udah ada PWM, jadi nggak bakal sakit di mata ya si blue light filternya tuh. Mantap juga itu. Untuk haptic sendiri gue juga udah coba ngetik-ngetik, ini hapticnya bagus. Pertama kualitasnya kerasa powerful, kerasa enak buat ngetik, dan kerasa premium ya, kerasa pek-peknya tuh kerasa banget enak. Ya memang untuk masalah haptic sih iQOO memang bagus ya, nggak ada masalah gue bisa bilang. Cuma memang untuk speaker ini gue nggak tahu kenapa, gue udah coba setting di hub di audio settingnya iQOO Neo 10, tapi speakernya bagus, tapi nggak bagus-bagus amat sih. Jadi kalau misalnya kita coba ngedenger noise critical, kita gedein aja. Not even a word, yet it accurately describes this situation. Nggak tahu kalian bisa ngedengar atau enggak, tapi suaranya tuh kayak kekurangan depth sama kurang bass ya. Jadi kadang agak sedikit terlalu flat, jadi kadang agak cempreng gitu, nggak tahu kenapa. Tapi untuk kayak si instrumen sendiri bagus, dia separasinya soundstage-nya oke, bisa keras banget, tapi ya suaranya ini menurut gue lebih ke arah flat gitu. Jadi vokal-vokal yang bass yang kalian bisa ngedengerin ngebass gitu, di sini agak sedikit flat, agak sedikit kayak -1-2 flat gitu rasanya. Itu aja sih menurut gue. Sedangkan untuk si DRM info sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini pastinya sudah di Widefine L1, sudah support HDR10+, dan sudah white color gambarnya sudah true yang pastinya. Untuk Antutu sendiri, kalau misal kita lihat, ini first test aja, tadi gue ngetes quick, dia skornya ada di pretty much 2 juta ya. Besar banget, flagship level, terutama look at the GPU power. Jesus Christ, super fast. Speaking of performance, gue bisa bilang tadi gue pakai lumayan intens, bukan gaming, tapi gue install banyak aplikasi, gak cuma install di Play Store, gue install di Google Chrome juga, install di Vivo Play Store ya, Antutu benchmarknya, gue multitasking, login, dan biasanya even HP flagship kayak S24, S25 gitu, biasanya dia struggling, kayak anget-anget panas gitu ya. HP ini nggak sama sekali loh, hanya anget tapi dikit banget aja, dan itu angetnya tuh memang bagus ya, si vapor chamber 7K-nya tuh, gak cuma di kamera tapi nge-spread ke semua, bagus. Jadi first impresi gue bisa bilang coolernya bekerja dengan baik. Sekarang kita langsung aja tutup videonya dengan kamera tes. Untuk gaming nanti ya, stay tune aja 1-2 hari pas video ini rilis. Jadi untuk foto sendiri, dia kameranya 50 megapiksel. Yang gue bisa bilang kamera iQOO biasanya lumayan di atas rata-rata ya, walaupun dia HP gaming, tapi lumayan decent lah kualitasnya. Kita pertama foto pakai main kamera dulu aja. Kita foto ke ini nih, si Ferrari 123. Dan ini untuk ultrawide-nya. Ultrawide sih B aja ya, tapi at least warnanya mirip. Dan ini untuk 2x digital zoom tapi nggak lost quality. Lumayan oke ya, dan kalau misalnya kalian mau foto sesuatu yang kecil gitu, maksimum zoomnya HP-nya bisa segini nih. Sedangkan untuk selfie
Seperti itu fotonya, cukup oke dan kita tes terakhir bagaimana untuk video recording. Video recording mau itu kamera belakang atau kamera depan bisa nge-record di 4K 60. Jadi buat kalian yang suka nge-konten atau vlog selfie, bisa di resolusi segitu. Udah mantep ya, langsung aja kita tes. Pertama viewfinder, smooth banget. Dan kita langsung tes 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di iQOO Neo 10. Kalian bisa lihat gimana kualitas mikrofonnya, dan kalau misalnya kita mau panning ke Red Bull, dia bagus. Kita panning ke Ferrari, mantap ya buat b-roll gitu. Dan 4K 60 smooth banget yang pastinya. Maksimum zoom, dia maksimum zoomnya oke, lumayan bagus loh, bisa ngezoom banget. Ini 1:43 ya figurnya, dan bisa lumayan ngezoom. Sedangkan untuk noise reduction sendiri masih ada cukup ya, kelihatan noise-nya ini remak-remaknya lumayan banyak. Kalau misalnya ingin lebih smooth mungkin bisa di 4K 30 ya, biar noise-nya nggak terlalu banyak. Maksimum zoom dia bisa di 10 kali. Dan cuma seperti itu aja, menurut gue ini solid banget dari harga 5 jutaan. Bagaimana menurut kalian? Balik aja ke S24 Ultra. Oke, jadi seperti itu untuk video recordingnya. Cukup bagus sih, terutama dia warnanya gue suka, dan yang gue rasa HP-nya juga nggak bakal cepet panas. Ditambah lagi mikrofonnya harusnya sih cukup bagus ya untuk kelas iQOO atau Vivo gitu sih. Dan yang pastinya gue appreciate juga, ini UI-nya smooth banget, pausing atau mulai video kerasa enak juga. Jadi cuma segitu aja untuk first impresi HP ini. Menurut gue sih HP ini memang dinobatkan untuk HP gaming ya, di harga 5 jutaan. Yang gue expect build quality-nya bakal kayak Poco F6. Ingat gak tuh HP itu pas rilis kan sekitar 5 jutaan juga ya, yang build quality-nya absolutely jelek banget gue bisa bilang. Tapi ternyata ini build-nya solid, walaupun plastik, enak di tangan, dan software experience-nya bagus, layarnya oke. Dalam 1 tahun, HP memang growing banget ya di segmen mid-range. 5 jutaan sekarang udah bisa semewah ini gitu. So that's good. Apalagi, walaupun ini HP gaming yang bakal bagus banget buat gaming, tapi buat foto dan video juga masih oke tadi bisa kita lihat. Tapi ya, segini aja konklusinya. Untuk first impresi, menurut gue udah impress banget. Untuk lebih detailnya, full review-nya kita bakal simpen aja nanti minggu depan. Ditambah lagi dengan gaming test yang absolutely lama, kita bakal tes Wuthering Wave. Kita coba semuanya rata kanan gimana performanya. Nanti bakal rilis ya dalam waktu yang dekat. Stay tune aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan atau beberapa hari lagi untuk gaming testnya. Bye.